Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya, Bu Eni Sulistianingsih SPD dan Ibu Widya Purba SPD. Dalam menyelesaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 dipimpin oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Ustana SPD dan pengajar praktek yaitu Ibu Diah Indarwati SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi ini, di mana calon guru penggerak diharapkan dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak lain untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur cerita. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coaching melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coaching adalah mitra. Alur percakapan kita terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu T adalah tujuan. Kedua, I adalah identifikasi. Ketiga, R adalah rencana aksi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu T adalah tanggung jawab. Pada praktek coaching kali ini, saya, Bu Eni, berperan sebagai coach dan Ibu Widya berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching kali ini, Ibu Widya adalah seorang guru di kelas 10A. Setiap beliau mengajar, tidak ada yang merespon. Kalaupun ada yang merespon, hanya 2 atau 3 anak saja yang merespon. Hal ini tentu saja membuat Ibu Widya sebagai pengajar kurang nyaman apabila para siswa tidak mau merespon ketika proses belajar mengajar berlangsung. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Widya. Nggih Bu, saya mau menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya masih terkait dengan sekolah Bu. Kira-kira monggo permasalahan apa kira-kira yang mau disampaikan Bu? Nggih, jadi begini Bu, kelas 10A Bu, setiap saya ajar itu seperti tidak pernah merespon Bu. Kalaupun ada, mungkin itu hanya 2 atau 3 anak saja yang merespon. Tentu saja hal ini kan membuat, saya sebagai pengajar pun juga kurang nyaman apabila para siswa tidak mau merespon saya setiap kali proses belajar mengajar berlangsung. Begini Bu, kira-kira selama Bu Widya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, apakah ada suatu hal yang Ibu yang lakukan yang membuat mereka tidak suka? Mungkin apa Bu Widya telat atau Bu Widya terlalu sepaneng, begitu Bu? Seingat saya Bu, saya tidak pernah Bu, seperti, marah-marah, begitu juga tidak pernah Bu. Berkata kasar, menyinggung, terlambat, kemudian, melakukan hal-hal yang membuat tidak berkenan kepada siswa selama kegiatan belajar mengajar itu saya ingat-ingat saya tidak pernah Bu. Atau mungkin adakah hal-hal yang ingin mereka dapatkan, tapi Ibu Widya belum melakukannya? Kira-kira apa ya Bu ya? Kira-kira apa Bu? Ada enggak ya Bu ya? Apa ya Bu, mereka ingin mendapatkan tapi saya belum melakukannya. Apa ya Bu? Kira-kira coba diingat-ingat Ibu, monggo diingat-ingat Nggih, apa? sambil saya ingat-ingat nggih Bu. Kalau menurut saya ini, saya sudah berusaha melakukan berbagai upaya Bu sebenarnya agar KBM di kelas 10A itu hidup. Seperti, media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang saya pakai, itu sudah cukup menarik, menurut saya dan saya buat sama dengan yang saya gunakan pada kelas-kelas lain yang saya ajar, begitu Bu. Lalu apakah menurut Bu Widya setiap kelas harus menggunakan metode dan media pembelajaran yang sama? Mungkin di situ ya Bu ya. Mungkin memang
beda kelas, apalagi beda peserta didik, sebaiknya mungkin memang media dan metode pembelajaran yang Berbeda. digunakan itu juga, harusnya berbeda begitu ya, Bu, ya? Jadi saya harus menyesuaikan dengan minat dan ketertarikan di kelas 10A. Oh, betul Bu, Nggih betul. nggih, karena yang saya amati mungkin 10A itu lebih suka suasana yang santai, slow begitu kan, Bu, dan penuh dengan humor begitu. Iya, iya. Mungkin nggak sama ya antara 10A, 10B, jadi harus bisa tahu bagaimana kondisi gitu ya. Iya iya, Nah, betul, Bu, mm, ini. kira-kira langkah seperti apa yang akan Bu Widya lakukan untuk memenuhi anak-anak 10A agar mereka nyaman, Bu? Mungkin ke depannya saya perlu ini, Bu, lebih banyak menggunakan ice breaking dan memberikan selingan-selingan humor untuk mereka, agar mereka pun tidak sepaneng atau tidak malas dalam mengikuti kegiatan belajar saya, begitu. Betul sekali, Bu. Lalu kira-kira kapan itu akan Ibu Widya lakukan? Mungkin tidak perlu menunggu waktu yang lama ya, Bu, ya. Jadi mungkin Betul. sesegera mungkin saya akan, mengubah strategi pembelajaran saya agar lebih meriah, lebih interaktif, seru, dan penuh semangat, begitu, Bu. Ya, sangat bagus sekali Bu, sangat cocok mungkin ya Bu ya. Nggih Lalu agar anak-anak tadi pokoknya biar nyaman anak-anak belajar itu ya senang gitu Bu ya. iya, Heeh. Lalu dari obrolan ini kira-kira apa yang Ibu Widya dapatkan? nggih, Bu. Dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan pencerahan, Bu, dari ini, apa namanya, yang awalnya saya bingung, saya Mhm. harus bagaimana untuk menangani kelas 10A yang tidak respon terhadap saya. Sekarang akhirnya, mulai ada jalan keluar yang bisa diupayakan. Terima kasih banyak nggih, Bu Eni. Nggih Bu Widya, sama-sama. Semoga kegiatan belajar mengajarnya di 10A menjadi menyenangkan. Amin, Oke, nggih, Bu, nggih. untuk di kelas-kelas yang lain mungkin juga akan menyenangkan. Ngoten Amin, nggih? nggih. Iya, Bu. Ada lagi? Mungkin sudah cukup, Bu, untuk, Heeh. bahasan ini tadi, nggih, Nggih. sudah ada solusi. Nggih, cukup nggih. Oke, Berarti Bu Widya bisa kembali ke kelas lagi. Anak-anak nggih. diajar sesuai maunya tadi bagaimana. Ngoten nggih? Nggih nggih, terima Nggih. kasih banyak Bu Eni. Nggih, Nggih, sama-sama. permisi, Nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam.